Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Gusti dengan NPM 19142311040. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai proses pengolahan limbah cair etanol di PT Indo Lampung Distilleyer atau ILD untuk memenuhi ujian pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Agroindustri. PT Indo Lampung Distilleyer atau ILD merupakan perusahaan yang mengolah tebu menjadi gula pasir dan memanfaatkan molasses atau tetes tebu menjadi etanol. Etanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Berkembangnya sektor industri di Indonesia selalu diiringi dengan berbagai permasalahan. Masalah yang sering dikaitkan dengan industri adalah limbah. Industri etanol merupakan salah satu industri yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, khususnya sistem perairan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik masih mengandung berbagai polutan yang dapat mengontaminasi sistem ekologi. Apabila lingkungan tercemar, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan keberlangsungan hidup makhluk biotik serta kelestarian alam. Etanol yang dihasilkan oleh pabrik ILD dalam satu kali produksi adalah sebesar 139,73 meter kubik, dengan limbah yang dihasilkan adalah sebesar 252 meter kubik dari 56,42 MT molasses. Dalam proses pengolahan limbah cair etanol di pabrik ILD ini terdapat dua limbah yang dihasilkan. Yang pertama adalah limbah stillage. Stillage merupakan limbah cair atau produk bawah distilasi dari proses pembuatan etanol. Stillage berwarna hitam pekat dan memiliki bau yang menyengat. Kedua, air limbahnya. Air limbahnya berasal dari sisa-sisa material dari proses penyulingan, air steam, boiling, dan sebagainya. Proses pengolahan limbah cair etanol di pabrik ILD ini dapat dilihat sebagai berikut. Proses pengolahan limbah yang pertama yaitu proses pengolahan air limbah etanol di pabrik Indo Lampung Distilleyer atau ILD. Prosedur yang pertama yaitu air limbah dari pabrik etanol pertama kali akan masuk ke kolam cooling pond, di mana pada kolam ini air limbah didinginkan supaya suhu air limbah lebih rendah. Di kolam ini terdapat beberapa material seperti belerang, kapur, dan sebagainya yang akan membantu proses pengendapan. Setelah itu, air limbah akan masuk ke kolam 1 dan selanjutnya akan mengalir ke kolam kedua dan ketiga dengan tujuan yang sama, yaitu pengendapan sisa-sisa material yang ada di air limbah. Kemudian dari kolam ketiga, air limbah akan dipompa menuju ke mixing pond atau kolam pencampuran, di mana di kolam ini akan ditambahkan pupuk urea bertujuan untuk menjernihkan atau membersihkan air limbah. Selanjutnya, air limbah akan dialirkan ke kolam sand trap, di mana tujuan kolam ini yaitu pengendapan kembali lumpur-lumpur yang terbawa dari kolam ketiga. Selanjutnya, air limbah akan dialirkan ke kolam biologi atau biological pond, di mana ada dua kolam yaitu biological pond pertama dan biological pond kedua. Di kolam ini akan dilakukan proses pengolahan limbah secara biological dengan menggunakan bakteri yang sudah dibuat. Tujuan dari kolam ini yaitu menguraikan material-material beracun yang ada pada limbah. Bakteri yang digunakan dibuat dari pencampuran air, sisa makanan sebanyak 1 liter, pupuk urea 5 kg, pupuk TSP sebanyak 10 kg, dan penambahan bahan larutan bakteri. Bakteri dibiarkan selama 4 hari dan ditaburkan ke kolam-kolam yang sudah ditentukan. Setelah melalui proses biological pond, selanjutnya air limbah akan dialirkan ke kolam 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kolam ini dinamakan sebagai kolam anaerob. Kolam anaerob digunakan untuk pengolahan air buangan dengan kadar organik tinggi dan padatan yang tinggi. Zat padat yang tersuspensi akan masuk ke dalam kolam dan mengendap ke dasar di mana akan terurai secara anaerobik. Kemudian cairan jernih pada bagian atas dibuang ke kolam fakultatif. Kolam anaerobik ini menghilangkan zat organik secara sedimentasi dan pencernaan anaerobik. Jadi pada kolam anaerobik ini hanya bekerja sebagai kolam penyimpan lumpur. Kolam anaerobik mempunyai karakteristik seperti kadar pencemar masih tinggi, warna airnya itu abu-abu sampai kehitaman, memiliki oksigen terlarut 0 mgil, memiliki gas H2S, CRT-nya cukup tinggi, dan ikan tidak dapat hidup di kolam tersebut. Selanjutnya, air limbah akan dialirkan ke kolam 10 atau biasa disebut dengan fakultatif pond. Proses yang terjadi pada kolam ini adalah bahan organik terlarut dalam air dioksidasi oleh bakteri aerobik fakultatif dengan menggunakan O2 dari blower, yang nanti akan biasa menghidupkan bakteri atau algae yang tumbuh di sekitar permukaan air. Kolam fakultatif mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu kadar pencemar sudah agak menurun, warna air hijau gelap, peningkatan kadar oksigen
atau kadar oksigen terlarutnya lebih dari 3. Kemudian gas-gas yang dihasilkan mulai turun dan jenis ikan tertentu yang dapat hidup. Tahap selanjutnya adalah air limbah akan dipompa dan dialirkan ke kolam 11, 12, 13, dan 14, di mana kolam tersebut dinamakan kolam aerob atau aerob pond. Proses pada kolam aerob atau aerob pond bertujuan untuk mengurangi jumlah kandungan dan aktif yang tersuspensi dan mengubahnya menjadi bentuk padatan yang didapatkan oleh flokulasi mikroorganisme. Pada kolam ini, penguraian terjadi secara aerob, yaitu proses yang berlangsung dengan membutuhkan oksigen melalui udara. Oksigen ini diperlukan untuk pertumbuhan maupun untuk respirasi. Maka dari itu, di kolam ini terdapat aerotor dan juga blower untuk menghasilkan oksigen. Pada kolam ini diberikan ikan nila dengan tujuan sebagai indikator pH, di mana pH air kolam dapat meningkat dari pH 9 sampai ke pH 11 selama periode aktivitas fotosintesis meningkat. Dan kondisi pH yang tinggi ini dapat disebabkan oleh dihasilkannya ion hidroksil pada saat pemakaian CO2. Kolam aerob memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu kadar pencemar air sangat kecil, warna air hijau terang, oksigen pelarutnya lebih dari 6, gas yang dihasilkan tidak ada, dan berbagai jenis ikan dapat hidup. Kemudian air limbah dialirkan ke kolam 15 atau disebut juga dengan kolam stabilisasi, di mana kolam ini tempat menaruh air limbah yang telah diproses di kolam sebelumnya. Air limbah ini sudah terbebas dari zat-zat berbahaya. Selanjutnya, tahap terakhir dari proses pengolahan limbah ini yaitu air limbah akan dialirkan ke kolam 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan berhenti di kolam 22. Di kolam 22 ini air sudah bebas dari zat racun dan sesuai dengan baku mutu air limbah. Selanjutnya, air dibuang ke sungai dan air ini bisa dipakai untuk kebutuhan pabrik lagi. Proses pengolahan limbah yang kedua yaitu pengolahan limbah silage dari etanol di PT ILD atau Indo Lampung Distillery. Silage yang dihasilkan dari distilasi pembuatan etanol akan dialirkan langsung dengan menggunakan pipa dan dikumpulkan di sebuah kolam. Selanjutnya, dari kolam tersebut, silage akan dialirkan ke sebuah truk tangki khusus dan dibuang di areal atau lahan tempat tebu. Tujuannya adalah sebagai pupuk untuk tanaman tebu.